Begini, kalau soal apa yang disampaikan oleh Panglima itu ya, yang saya pahami sebagaimana kamu sampaikan tadi, saya ini kan kebetulan pemain medsos aktif ya. Bahkan Twitter saya itu sekarang hampir 200.000 itu, belum lagi Instagram begitu. Artinya dinamika di media sosial itu hari ke hari, jam ke jam begitu, bahkan menit ke menit kan saya mengikuti dengan intens begitu. Jadi medsos itu sifatnya netral itu. Jadi bisa untuk kebaikan, bisa juga untuk keburukan. Jadi bisa juga medsos untuk dakwah, untuk jualan, ya, untuk penipuan juga bisa, mungkin juga untuk propaganda bisa ya. Itu makanya kemudian kalau kemudian Panglima mengatakan medsos sekarang sudah dipakai untuk propaganda begitu, tunjuk saja menurut saya. Jadi kebiasaan kita di Indonesia ini kan sering kemudian kita menuduh sesuatu tanpa kemudian yang menuduh itu menyampaikan begitu fakta, buktinya, atau orang yang melakukan propaganda itu. Jadi tunjuk saja, apalagi ini kan keluar dari pernyataan Panglima ya. Panglima ini kan wakil resmi negara begitulah. Ada wajah negara di situ kan, ada wajah pemerintahan di situ. Jadi maksud Bang Jansen ini kalau yang bagi dikatakan saya, oleh Panglima saya, ini medsos itu tuduhan netral, kosong mau dipakai untuk apa saja pun bisa. Atau bagaimana Bang Jansen? Itu. Kalau menurut saya ya medsos itu sekarang kan menurut rakyat ya. Itu yang saya perhatikan di media sosial itu. Dan kalau kita ingin mencari kebenaran yang sesungguhnya hari ini ya, medsos itu yang paling jujur untuk kemudian melihat apa yang dimau rakyat begitu. Untuk kontennya bagaimana. Jadi, Bang Jansen? Apakah ada konten-konten yang menjurus ke sana? Itu adalah soal injustice. Gimana? Kalau kontennya bagaimana? Apakah ada konten-konten yang menurut Bang Jansen ini juga mengarah ke arah sana begitu? Secara umum saya melihat ya, persoalan bangsa kita hari ini kan soal injustice sebenarnya, soal ketidakadilan. Jadi saya lihat di media sosial itu rakyat ramai-ramai ya menumpahkan jeritan aspirasinya di medsos. Itu apa itu kemudian kita anggap propaganda? Itu dia. Bang Jansen, rasanya tapi aneh benar lah jika propaganda begitu melibatkan begitu banyak publik. Bang Jansen, tapi kan kita sudah tahu bahwa ada banyak beberapa media, kita tahu bahwa ini bukan rahasia umum lagi bahwa di media sosial bahkan ada beberapa akun itu yang bukan real account, tapi mungkin ada yang menggerakkan begitu, dalam tanda kutipnya adalah buzzer-buzzer seperti itu, yang juga membawa ideologi-ideologi tertentu atau membawa sebuah opini-opini tertentu. Nah itu juga bukan bagian dari propaganda kalau menurut Bang Jansen? Begini Tisa, menurut saya bukan lagi zamannya sekarang kita menyalahkan media sosial begitu. Jadi tegakkan saja hukum dengan sebenar-benarnya. Itu. Dan hukum itu tidak boleh hanya ditegakkan kepada kelompok atau pihak tertentu saja. Agar sistem sosial kita ini berjalan dan selaras. Jadi kalau ada hoaks begitu, tindak itu. Kalau ada penipuan di media sosial, tindak. Kalau ada perjudian di media sosial, tindak. Kalau ada pornografi di media sosial, tindak. Kalau ada narkoba di media sosial, tindak. Kalau ada yang ngajak membunuh media sosial, tindak. Kalau ada kriminalitas di media sosial, tindak. Saya kira kan sudah jelas ini. Bahkan kalau ada misalnya yang ingin mengganti Pancasila NKRI, tindak. Baik. Itu dia. Tapi tegakkan hukum itu dengan sebenar-benarnya ya. Itu dia. Baik. Jadi jangan tebang pilih. Baik. Hukum itu hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja. Baik. Sehingga kemudian media sosial kita, ruang sosial kita di dunia nyata itu menjadi selaras begitu, menjadi harmoni. Baik. Itu saja sih rumusnya. Ketimbang kita kemudian menuduh media sosial ada propaganda dan lain segala macam. Pembela Islam. Jelas itu kata Islam di belakangnya tuh. Dengan sendirinya adalah keyakinan dirinya, keyakinan ideologisnya tuh. Ya sudah, biarkan aja kan. Toh Pancasila juga dasarnya tadinya adalah Piagam Jakarta, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu kita hapus. Demi apa? Demi persaudaraan antar warga negara. Kalau kita mau hilangkan sejarah itu, semakin dihilangkan dia semakin membekas pada bangsa ini. Ada organisasi seperti FPI memperjuangkan tidak macam-macam, mungkin perjuangannya FPI sekedar keyakinan sama Tuhannya saja dia perjuangkan. Dia nggak memperjuangkan harta triliunan yang dikuasai oleh negara. Bahkan minta APBN pun enggak kan. Negara menguasai triliunan juta harta triliun. Pasal 33, bumi, air serta kekayaan alam dikuasai oleh negara. Cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Negara belum tentu walaupun cita-citanya hadir 24 jam dalam setiap warga negaranya sakit, bisa jadi ormas duluan. Makanya mereka menumpahkan jeritannya, aspirasinya. Masa menumpahkan jeritan aspirasi kemudian dikatakan propaganda? Itu dia.
Baik. Itu kemarin itu ada itu berita itu yang kemudian dilaporkan ICW itu. Pemerintah itu membiayai influencer puluhan miliar. Itu memang Baik. main di mana mereka itu? Baik. Kan main di media sosial. Oke. Apa rakyat yang oposisi saja yang main medsos? Baik. Teman-teman yang mendukung istana dan pendukungnya nggak main medsos memang. Kan main medsos juga. Baik. Itu makanya negara itu berikan edukasi. Juru bicaranya kan banyak itu. Staf khusus presiden saja banyak. Tiap kementerian ada juru bicara. Kalau ada yang salah di media sosial, langsung kalian klarifikasi. Mainlah medsos Baik, kalau Bang memang persoalannya itu medsos. Baik. Jangan kemudian menuduh-nuduh medsos, tetapi tidak main medsos. Nggak Oke. ngerti dia dinamika di medsos, hanya baca berita saja. Baik. Itu Baik. mainlah medsos sehingga kemudian bisa diselami persoalan-persoalan di medsos itu. Baik, ini Jangan harus asal dijawab main oleh tuduh begitu. Mas Arya Kasihan Bima. rakyat kita. Mas Udah Arya. susah begini kehidupan, dilarang lagi main medsos. Oi,